Halo teman-teman semua, video kali ini akan membahas salah satu problem mengenai database di leetcode.com dengan nomor 1581 yang berjudul Customer who visited but did not make any transactions. Jadi di sini ada dua buah tabel, yaitu tabel visits dan tabel transactions. Tabel visits memiliki dua kolom, yaitu visit ID dan customer ID dengan tipe data integer. Disebutkan bahwa visit ID haruslah memiliki nilai yang unik. Jadi di tabel ini tidak boleh ada visit ID yang sama. Tabel ini menyimpan informasi tentang pelanggan yang mengunjungi mall. Sementara, tabel transactions memiliki tiga kolom, yaitu transaction ID, visit ID, dan amount yang semuanya tipe datanya adalah integer. Di tabel ini, kolom yang harus unik adalah transaction ID. Tabel transactions ini menyimpan informasi tentang transaksi yang dibuat selama visit ID. Kita diminta untuk menampilkan ID dari user yang berkunjung tanpa melakukan transaksi dan mengembalikan jumlah mereka berkunjung saja. Urutan yang digunakan tidaklah berpengaruh. Di sini ada contohnya. Pada tabel visits, ada 7 data visit ID dan customer ID yang melakukan kunjungan. Sementara pada tabel transactions, ada 5 data transaction ID yang dilakukan, visit ID, dan jumlahnya. Tabel baru yang menjadi output menampilkan dua kolom. Yang pertama adalah customer ID, dan yang dituliskan di sini hanyalah customer yang pernah melakukan kunjungan tanpa transaksi saja. Kita kembali dulu ke tabel transactions. Jika kita lihat, visit ID yang ada di sini hanyalah 1, 2, dan 5. Sisanya ada visit ID 4, 6, 7, dan 8 yang melakukan kunjungan tanpa adanya transaksi. Namun, 4, 6, 7, 8 ini sebenarnya hanya mencakup 3 customer ID, yaitu 30, 96, dan 54. Yang selanjutnya, kita tuliskan di kolom customer ID pada output. Kolom yang kedua ini disebut count not trans. Ini mencatat berapa kali masing-masing customer melakukan kunjungan tanpa transaksi. Customer dengan ID 54 lakukan kunjungan sebanyak 3 kali, yaitu dengan visit ID 5, 7, dan 8. Namun, salah satu kunjungannya, yaitu dengan visit ID 5, ada transaksi. Sehingga, kunjungan tanpa transaksinya hanya sebanyak 2 kali. Sementara untuk customer dengan ID 30 dan 96, memang hanya baru pernah 1 kali berkunjung, dan itu juga merupakan kunjungan yang tanpa transaksi. Sekarang kita lanjut ke kode program. Sebelum menuliskan query-nya, kita lihat terlebih dahulu apa yang harus ditampilkan. Ada 2 kolom. Yang pertama, ada kolom customer ID dari tabel visits. Yang kedua, kita harus membuat kolom baru dengan nama count not trans. Ini mencatat berapa kali seorang pelanggan dengan customer ID tertentu melakukan kunjungan tanpa transaksi apapun. Mungkin saat ini kita belum tahu tabel mana saja yang digunakan untuk mengetahui kunjungan tanpa transaksi ini. Satu hal yang sudah pasti, untuk mengetahui apakah pada suatu kunjungan ada transaksi atau tidak, kita memerlukan 2 tabel. Oleh karena itu, di sini kita harus melakukan join. Kolom yang sama pada kedua tabel adalah visit ID. Namun, jika kita melakukan hanya join saja, atau inner join,
Baris yang akan terambil pastilah hanya yang visit ID-nya sama. Sementara, di sini justru kita diminta untuk mencari visit ID yang tidak ada transaksi, atau dengan kata lain, tidak ada di tabel transactions. Oleh karena itu, kita harus menampilkan seluruh baris dari tabel visits, agar baris yang hendak kita tampilkan ini, yaitu 4, 6, 7, 8, ikut tampil. Caranya adalah dengan menggunakan left atau right join. Tuliskan dahulu query yang sudah kita ketahui. Agar lebih singkat, kita akan mendeklarasikan tabel visit sebagai tabel V dan tabel transaction sebagai tabel T. Select v.customerID dikarenakan kita akan menampilkan kolom customer ID yang didapat dari tabel V atau tabel visits from visits V left join transactions Seperti yang dijelaskan tadi, kita akan mengambil data dari dua tabel. Namun, untuk tabel V yang berada di sebelah kiri atau yang disebutkan terlebih dahulu, kita akan mengambil seluruh barisnya, sehingga yang digunakan adalah left join. On v.visitID sama dengan p.visitID. Ini karena kolom visit ID lah yang ada di kedua tabel, sehingga kita akan menyamakan antara visit ID di tabel V dan tabel T, where a.visitID is null, karena yang kita cari adalah kunjungan tanpa transaksi, sehingga visit ID di tabel transactions haruslah null atau tidak ada. Kita coba run sampai di sini, dan lihat apa yang masih harus diperbaiki. Output yang diekspektasikan adalah seperti ini. Sementara yang sudah kita munculkan barulah kolom pertamanya saja. Kolom customer ID ini sudah hampir betul. Namun seharusnya angka 54 ini cukup muncul sebanyak satu kali saja. Dari perbandingan ini, dapat dilihat dengan mudah bahwa kolom kedua atau kolom count not runs akan kita isikan untuk masing-masing customer ID yang ada di sini itu muncul sebanyak berapa kali. Seperti yang kita lihat, 30 dan 96 muncul satu kali, sementara 54 muncul dua kali. Untuk menghitung jumlah kemunculan, kita akan menggunakan fungsi bawaan count. Yang kita hitung di sini adalah customer ID. Jangan lupa untuk mengubah nama tabel sebagai count not runs. Jika kita menuliskan count hanya seperti ini, maka pada akhirnya hanya akan ada satu baris yang menyatakan bahwa customer ID yang memenuhi ada 4. Sementara, kita harus menampilkan jumlah dari masing-masing customer ID dan bukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, di akhir, tambahkan group by customer ID agar untuk customer ID yang berbeda akan dihitung secara masing-masing dan bukan disatukan.
Jangan lupa juga untuk selalu menambahkan rujukan dari mana kolom tersebut berada. Misalnya untuk customer ID ini asalnya dari tabel V. Dapat dilihat bahwa sekarang sudah berhasil. Coba submit juga. Dan ini juga sudah berhasil. Sekian video kali ini. Terima kasih.